Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Mahesa Birawa yang ada di medan pertempuran sebelah barat, yang saat itu sudah hampir berhasil mendesak pasukan Pajajaran dan membobolkan pintu gerbang pertahanan, menjadi terkejut ketika terlintas kepalanya dipalingkan ke arah timur. Pasukan pihaknya di jurusan ini dilihatnya bertempur dengan kacau, malah sebagian besar mundur terdesak hebat. Beberapa kelompok pasukan bahkan dilihatnya melarikan diri kocar-kacir. Dan di antara semua apa yang disaksikannya itu, sayup-sayup telinganya mendengar lengkingan suara seruling. Jaraknya dengan medan pertempuran sebelah timur terpisah puluhan tombak, tapi suara seruling itu seperti menerpa-nerpa kulit tubuhnya, menyendatkan jalan darahnya dan menyakitkan anak telinganya. Dan saat demi saat, jumlah prajurit yang bertempur di medan sana itu semakin berkurang juga. Banyak yang lari dan banyak yang bergelimpangan mati. Mahesa Birawa serahkan pimpinan kepada seorang kepala pasukan yang dipercayainya. Kemudian dengan gerakan sebat, dia menuju ke medan pertempuran sebelah timur. Begitu sampai di medan pertempuran ini, dia disambut oleh satu pemandangan yang cukup membuat bulu kuduknya merinding. Saat itu, Raden Werku Alit sudah terdesak hebat dan tak sanggup mengelakkan sambaran pedang Prabu Kamandaka. Jarak yang jauh, Mahesa Birawa masih berusaha untuk membokong Prabu Kamandaka dengan pukulan tangan kosongnya. Namun angin pukulannya yang dahsyat itu diterpa hebat oleh satu gelombang angin ganas dari samping. Ketika dia berpaling, maka sepasang matanya membentur pemuda yang tak asing lagi baginya. Maka membentaklah Mahesa Birawa. Namun bentakannya belum lagi keluar, tahu-tahu satu benda menggelinding ke arah tempatnya berdiri. Dan ketika diperhatikan, benda itu adalah kepala Raden Werku Alit yang sesaat sebelumnya lehernya kena ditebas pedang Prabu Kamandaka. Kemarahan Mahesa Birawa tiada terperikan. Dengan keris di tangan kanan dan gada berduri yang mempunyai 3 mata rantai berduri pula, dia menyerbu ke hadapan Prabu Kamandaka. Namun setiup angin dahsyat memotong serangannya itu dari samping. Dan ketika dia berpaling, ternyata lagi-lagi pemuda itu yang menghalanginya. Aku lawanmu, Mahesa Birawa! Teriak pendekar 212 dengan bola mata bersinar-sinar. Kutunggu kau di Bukit Jatimale. Budak hina, kuburmu adalah di antara tumpukan mayat di tempat ini juga, bentak Mahesa Birawa. Sementara itu Prabu Kamandaka yang tahu bahwa yang tadi hendak menyerangnya adalah tokoh pemberontak, kaki tangan Werku Alit yang berbahaya, segera berteriak berikan perintah. Kurung bangsat-bangsat pemberontak ini. 2 lusin prajurit, 3 kepala pasukan, dan Prabu Kamandaka sendiri segera mengurung Mahesa Birawa. Namun pada saat itu pula Wiro Sableng melompat ke muka dan berseru, Prabu Kamandaka, kau memang punya hak untuk menangkap dan membunuh manusia jahanam ini, karena dia adalah pentolan pemberontak musuh Pajajaran. Tapi aku merasa lebih punya hak untuk membereskannya, karena dialah pembunuh ayahku dan penyebab kematian ibuku. Serahkan dia kepadaku, Prabu Kamandaka. Raja Pajajaran meski amarahnya hampir tak dapat dikendalikannya lagi, tapi mendengar ucapan Wiro Sableng itu, menahan juga serangannya dan bertanya, orang muda gagah, siapakah kau? Wiro Sableng senyum sedikit. Diacungkannya kapak yang di tangan kanannya, dan pada kedua mata kapak itu jelas kelihatan 3 rentetan angka 212. Terkejutlah sang Prabu. Tak disangka pemuda itulah kiranya manusia aneh yang telah memberikan peringatan kepadanya tentang akan pecahnya pemberontakan. Tahu kalau si pemuda gagah betul-betul berada di pihaknya sendiri, maka Prabu Pajajaran ini tidak keberatan mengabulkan permintaan Wiro Sableng. Dia beri isyarat agar prajurit-prajuritnya mundur kembali. Sementara itu, boleh dikatakan pertempuran sudah hampir berakhir. Bala tentara pemberontak yang kini tiada berpemimpin lagi sudah mundur jauh dari tembok kerajaan itu. Terus dikejar oleh pasukan Pajajaran sehingga lari kocar-kacir. Dan di antara gelimpangan mayat manusia di atas tanah yang banjir darah itu, di udara yang masih hangat oleh baunya maut, maka berhadapanlah 2 musuh besar, pendekar kapak maut Nagageni 212 dengan Suranyali alias Mahesa Birawa. Pendekar 212 baru saja pasang kuda-kuda dan melintangkan kapak Nagageni di muka dada. Ketika membentak dahsyat, Suranyali menerjang ke muka, keris menusuk ke kepala, dan gada rantai berduri menyapu ke perut. Cia! Wiro Sableng tak kalah hebat, tubuhnya berkelebat,
Kapak naga geni berputar dahsyat, menimbulkan gelombang angin dan mengeluarkan suara mengaung laksana suara ratusan tawon. Gelombang angin itu sekaligus membentur senjata-senjata Suranyali, membuat kedua tangannya laksana kena dipukul mental. Suranyali alias Mahesa Birawa kini tidak bisa bertempur tanggung-tanggung lagi. Seluruh tenaga dalamnya dikerahkan dan untuk kedua kalinya dia menyerbu ke muka. Serangan kali ini lebih dahsyat dari yang pertama, namun pendekar 212 menunggu dengan tenang. Setengah tombak tubuh lawan mengapung ke arahnya. Wiro Sableng sapukan kapak maut naga geni ke muka dalam jurus orang gila mengebut lalat. Suranyali merasakan badannya seperti membentur dinding yang tak kelihatan. Dengan andalkan ilmu mengendengi tubuh yang sudah sempurna sekali, laki-laki ini lompat ke samping. Kapak naga geni melesat di bawahnya, dan pada detik itu pula Suranyali kembali menukik dan babatkan gada berdurinya. Yang diserang sama sekali tidak mau mengelak, tapi putar kapak naga geninya di atas kepala. Maka dua senjata itu berbentrokan dengan hebat, mengeluarkan suara nyaring. Kapak naga geni memancarkan bunga api, dan dua rantai besi berduri yang bergandul pada gada berduri di tangan kiri Suranyali putus. Dan dalam saat itu pula, laksana topan, kapak naga geni membalik membabat ke arah selangkangannya. Suranyali berseru keras dan jungkir balik di udara, keringat dingin mengucur di kuduknya. Prabu Kamandaka lelehkan lidah melihat pertempuran yang dahsyat itu. Dalam waktu yang singkat, kedua orang itu telah bertempur 20 jurus. Dan kentara sekali bagaimana kini Mahesa Birawa mulai mendapat tekanan-tekanan hebat. Dan pada saat laki-laki itu terpaksa buang gada berdurinya karena senjata itu dibabat putung oleh kapak lawan. Dengan penasaran, Suranyali cabut senjatanya yang lain, yaitu sebuah tongkat besi yang ujungnya bercabak dua. Tongkat besi ini memancarkan sinar kehijauan, tanda bukan senjata sembarangan dan mengandung racun yang hebat. Dengan keris di tangan kanan dan tongkat besi bercegak di tangan kiri, berkelebatlah Suranyali. Kedua senjatanya memancarkan sinar dahsyat yang membungkus lawannya. Namun yang dihadapi Suranyali saat ini bukan manusia berilmu rendah dan bukan pula yang bersenjatakan senjata biasa. Kapak naga geni 212 menderu-deru, mengaung, mengeluarkan sinar putih menyilaukan. Tubuh kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang saja, dan tiba-tiba terdengar teriakan Suranyali. Keris di tangan kanannya terlepas mental patah dua. Kalau saja dia tidak cepat-cepat tarik tangan kanannya, pastilah tangan itu kena pula di babat kapak lawan. Suranyali melompat keluar dari kalangan pertempuran, mukanya memucat laksana salju. Cepat-cepat dia atur jalan nafasnya. Ketika dia melangkah ke muka, maka kelihatanlah tangan kanannya sampai ke pangkal siku berwarna sangat hijau dan bergetar. Pemuda hina, kau lihat tangan kananku ini? Tanya Suranyali sambil acungkan tangan kanannya. 17 tahun yang lalu, bapakmu meregang nyawa oleh pukulan kelabang hijauku. Kini, anaknya akan menerima bagian yang sama pula. Wiro Sableng tahu kalau 17 tahun yang lalu musuh besarnya itu telah memiliki ilmu pukulan kelabang hijau. Maka kini kehebatannya tentu tak dapat dibayangkan lagi. Namun hal ini sama sekali tidak menggetarkan hatinya. Kapak naga geni 212 dipindahkan ke tangan kiri dan 3/4 bagian tenaga dalamnya dialirkan ke tangan kanan. Dan kelihatanlah tangan kanan itu menjadi sangat putih, sedang kuku-kukunya bersinar memerah menyilaukan.